kencing orang. Kalau kita yakin bahwa kencing itu terpercik, berarti dibersihkan bekas tempat yang najis, wudunya harus diulang. Gak ada apa namanya, harus diulang. Karena kita yakin bahwa kena. Tapi kalau tidak, ya kita hanya cukup cuci kaki atau dipercikkan kembali. Sebab yang boleh hanya dipercikkan itu apabila terkena kencing bayi yang belum makan makanan tambahan selain menyusui. Jadi bayi yang masih menyusui itu hanya dipercikkan saja, tidak perlu dibasahi. Tapi kalau di kamar mandi jelas itu orang dewasa, berarti najisnya sudah najis pertengahan, harus dibersihkan, harus diulang. Nah, lalu bagaimana kasus tentang orang yang meninggal tidak seperti yang Ustaz Salam sampaikan? Kan tadi baru berapa? Kan semuanya 7. Ada yang lewat kalam, ada yang lewat besar, ada yang lewat sama, ada yang lewat kudrat. Apa itu kudrat? Kuatannya ini dicabut sama Allah. Makanya banyak orang datang ke masjid jalan. Kalau jalan kuat, tapi begitu sholat pakai kursi. Ada pernah lihat? Itu kudratnya sudah dicabut sama Allah. Kekuatannya, gerak langkah sedikit, pinggangnya sakit. Itu diantara ciri. Makanya Ustaz Salam bilang tadi, dari 7 ciri itu tidak semua orang sama. Ada juga yang diambil irodahnya. Wah, jalan yuk. Tidak, jadi tidak punya keinginan lagi sih. Mau diajak berlibur, mau diajak silaturahmi, tidak mau dia. Itu sudah diantara ciri. Nah, ada juga yang diambil itu ilmunya. Makanya apabila dia ditanya, mengkernyit apa sih jidat ini? Jadi dicabut semua ilmu-ilmu yang ada yang pernah dia pelajari. 0, 0, kosong semua di sini. Tidak ada memori sama sekali. Makanya dia pilih. Jadi betul-betul pure kembali dalam keadaan bayi lagi. Nah, yang terakhir itu adalah hayyun. Makanya bilang Nabi, aku takut umatku itu diambil sesuai dengan kebiasaannya. Bapak kebiasaannya apa hari-hari? Marah-marah, ngomel-ngomel. Nah, Nabi takut pada saat itu yang terakhir ucapan kamu meninggal. Nah, kalau yang tadi pas kira muncul lagi ngaji, lagi sholat, di TV lagi berdakwah, ceramah jatuh, masuk Ustaz Zaki dulu kan, tapi belum sempat meninggal dia. Tidur sama-sama begitu pagi dipegang, kok dingin badannya, goyang-goyang, tidak bergerak itu istri. Sudah diambil hayyunnya. Nah, di luar dari ini yang 7, yang di dalam diri tanda-tanda itu mulai putih dekat situ. Itu tanda dalam Riyadhus Shalihin bahwa malaikat Israil itu sudah datang, kasih tahu. Makanya kan tidak boleh disemir dengan warna lain kecuali yang warna campuran pacar haji, yang antara pirang dengan hitam dan merah, yang itu yang disuruh boleh. Tidak boleh yang pakai henna bela itu, yang hitam rambut. Itu kan langsung menutupi sehingga pada saat berwudu tidak kena rambutnya. Maka sehingga wudunya tidak sah. Beda kalau pacar haji itu, begitu dia berwudu tetap kena, karena semua organ yang ada di dalam pacar haji itu meresap masuk ke dalam, sehingga dia tidak menutupi permukaan kulit, tidak menutupi permukaan rambut, sehingga tetap sah. Ada juga orang yang diambil itu, selain daripada itu kulit sudah mulai mengger, gigi sudah mulai rontok. Dan hari itu Ustaz Salam mengajari cebok sulbi wa taroib, karena tulang ekor itu apabila kita sakit, kadang dia memberi tanda kayak ditusuk jarum, lalu sampai ke otak rasanya sakitnya itu. Tapi diperiksa nggak ada sakitnya. Nggak ada juga luka, nggak ada juga bekas gigitan. Itu juga diantara tanda orang itu kalau sudah mau meninggal.
Selain itu adalah kornea, bola mata. Orang mau meninggal itu tidak mau dipandang matanya, selalu menengok. Kenapa? Karena dia takut kalau yang di depan ini tahu kalau dia sudah meninggal. Karena setiap kali orang mau meninggal itu, begitu dipandang begini, wajah orang di depan itu tidak ada lagi pantulan di mata itu. Coba pasangan ibu pandangan begini, pasti wajah kita itu ada di mata istri. Kita juga ada di matanya istri. Kelihatan nih. Tapi kalau orang meninggal lihat begini kosong itu. Jadi bening sama sekali. Makanya medis apabila ada orang pingsan, selalu pertama kali diperiksa adalah pupil matanya, disenter. Kalau bergerak berarti cuma pingsan. Tapi kalau disenter tidak bergerak berarti koma, masuk ke ruangan ICU. Pakai setrika. Itu di antara tanda-tanda lain. Makanya yang Bapak sebutkan yang tanyakan tadi itu orang-orang yang terpilih husnul, kalau meninggal pada hari itu, kalau meninggal lagi melangkah mau pergi ke masjid menuntut ilmu, masya Allah. Itu syahid dunia akhirat. Kalau dia dari rumah berniat, dia berwudu meninggal di tengah jalan, syahid dunia akhirat kata Rasul. Itu pula wanita-wanita yang dalam keadaan mau melahirkan, begitu sudah ada tanda kontraksi keluar darah, dia ambil air wudu. Aku niat berwudu untuk bersuci karena Allah. Wudu seperti biasa. Lalu dia meninggal karena Allah. Syahid dunia akhirat. Kalau dia meninggal tidak berwudu, syahid dunia. Itu aja bedanya. Demikian pula orang yang mati tenggelam kata Nabi, itu mati syahid dunia akhir. Kalau dia berwudu. Tapi kalau tidak berwudu, syahid dunia. Karena pada saat tenggelam itu dia pasti berusaha. Nah usaha itulah yang dibilang ikhtiar, bukan pasrah. Karena sudah cinta ditolak, tidak ada lagi yang menerima di dunia. Cebur dia di anunya Manggar itu, jembatan Manggar. Itu bunuh diri namanya. Wala tayasu min rauhillah illal qaumul kafirin. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang itu fiha khalidun. Masuk neraka kekal tidak diganggu. Kayaknya hari itu di kampung Baru Ustaz, takziah. Iya. Di mana? Situ. Bapak. Terus siapa yang meninggal? Laki-laki. Apa sebabnya? Gantung diri di gudang. Oh, mohon maaf. Saya salah bilang. Kenapa? Karena aturannya jelas. Meninggalnya apa? Fiha khalidun, kan tidak bisa diganggu gugat. Karena dia mencabut dirinya sendiri. Orang sudah ada ketentuan matinya. Nah caranya husnul apa su'ul? Dan dia pilih su'ul. Gantung diri. Gak ada yang bisa bantu, gak ada yang bisa tolong. Jadi tidak ada namanya takziah 3 malam 3 apa dan sebagainya. Bacakan ini, bacakan itu. Padahal sudah jelas ditutup kok kasusnya. Mohon maaf, Ustaz Salam gak mau. Silakan panggilkan Ustaz yang lain saja. Dan kan mesti doakan Allah maghfir lahu. Nah, ya Allah ampuni dia. Bagaimana Allah sudah bilang maghfir itu? Kekal masuk neraka tidak diganggu gugat. Kok kamu bergaya betul mau minta maaf kan? Gak tertolak semuanya. Tapi Ustaz waktu orang disolati itu kan hukum fardu kifayah. Hakul muslim alal muslim. Yang penting orangnya itu Islam, kewajiban untuk dimandikan, dikafani, disolati, antar ke kubur, didoakan. Itu hukum fardu kifayah. Ada persoalan. Itu Ustaz banyak patungnya, itu Ustaz pelacur. Dia mengajar Islam, iya, wajib kita laksanakan. Adapun kelakuannya dia, lana amaluna walakum a'malukum. Urusannya dia nanti sama Allah di alam kubur. Yang penting tugas kita alhamdulillah selesai. Kapan kamu biarkan ini bangkai sak kampungan sampai kena bencana sebentar. Kenapa? Itu ada kan dimuliakan sama Allah. Adapun tentang manusia yang begini, yang urusanmu. Alaihissalam bi'ahkamil. Allah yang
hakim kok kamu maaf saya tidak sholat itu orang dia bajingan astagfirullah. Kira-kira kamu matinya nanti kayak mana? Saya bilang Nabi, kalau tidak ada kepentingan sedelo saja lebih baik pulang. Kapan nanti lama-lama teromong tentang saudaramu yang meninggal, aibnya malaikat yang hadir saat itu, amin. Begitu pula berlaku untuk kamu dan seluruh keluarga. Yang dia ucap tadi itu tentang almarhum. Ibu bersekali pada mimpi. Ampun kita. Pokoknya dia ngomong, semua omongan itu diaminkan, malaikat dikembalikan ke dirinya. Begitu pula terjadi nanti untuk dirimu dan keluarga. Yang paling sering apa itu Pak? Bapak-bapak, jenazah sudah siap untuk disolati, yang mau sedekah silahkan. Itu yang paling banyak, tidak bergerak itu. Alasannya tertelpaknya kotoran, tidak layak, bisa kencing, macam-macam gayanya itu. Dan malaikat, amin. Semua kami yang hadir nanti begitu keluargamu kena musibah kayak begitu, tidak ada juga yang bersolat karena kamu tidak mau sedekah. Tapi kalau kita bekerja kan boleh dipakai untuk mereka yang diri. Bisa nggak dibersihkan lantung bekas itu dengan pakai super deterjen? Mana bisa? Kembali ke hukum asal, minyak lantung apa yang ada itu halal apa haram? Ada di bumi, bersih berarti. Berarti kalau sholat dalam keadaan banyak lantung-lantung dengan ketelpak, bukan itu yang dilihat oleh Allah, tapi keinginan sholat karena aku. Nah, selesai. Makanya sholatnya kan di jamaah aja sudah perlu. Masa kita sholat kemarin kalau murid itu di tempat barbar itu kan tempat orang kafe dan salah apa hari Jumat kita pakai. Nah sekarang BDI-nya, seksi dakwahnya disterilkan tidak lantainya. Kalau tidak, tadi malam ada tumpahan omar itu kan najis. Tidak dipelnya, hanya disapunya, dikasih ambal sejadah, sholat kita di atas barang kenapa? Karena memang bukan tempat ibadah di sini. Jadi fungsinya multi, malam dipakai bar, hari Jumat dipakai sholat. Jadi, apa itu? Ya, ada lagi sebelum doa. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, nyambung kaitan dengan apa ajar lah ya. Jadi apakah benar Ustaz, ketika orang sakit itu sedang diambil dosa-dosanya kan? Kemudian bahkan orang sakit itu kan ini istilahnya tentang mitos tentang apa ya, bahkan orang sakit itu karena aku kurang sedekah dan lain-lain. Apakah benar itu atau seperti apa? Iya, terima kasih. Memang kalau lihat di Al-Baqarah 153 itu, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. Nanti pada waktunya, pada gilirannya, pada masanya, kodok dan kodar itu berlaku kepada suka atau tidak suka. Usahamu gagal, semua planning rencana hancur, ditipu orang, paceklik, kebakaran, macam-macam terjadi, termasuk orang yang kamu cintai itu mati. Dan sebelum masuk proses ini, itu semuanya namanya ujian cobaan. Lalu bagaimana dengan orang yang sakit? Sahabat datang kepada Rasul, lalu dipegang jidatnya Rasul. Panasnya luar biasa. Lalu bilang sahabat, panas sekali ya Rasul. Berarti engkau itu berpuluh kali lipat diampuni dosamu. Naam, kata Rasul. Makanya disuruh 3 hari penyakit itu dirasakan. Kenapa? Karena dia sebagai kafarat penebus.
untuk siksa di neraka sekarang dicicil di dunia. Makanya muncul ujian cobaan tadi itu, bersyukur atau kufur. Itu aja kunci. Yang ternyata dia malah cari kambing yang warna hitam. Ini gara-gara si Ano, ini pasti Ano, ada orang syirik, ini pasti ada yang kasih guna-guna. Itu larinya. Kalau tidak dibimbing sama hidayah. Padahal kalimatnya kan cuma satu, wa idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan la haula wala quwwata illa billah. Itu untuk yang amalan yang kena musibah itu. Mau meninggal kah, mau bercerai kah, rumahnya terbakar kah, mau sakit kah, amalannya itu yang disuruh baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwwata illa billah. Innalillah, karena memang qadarullah, siapapun pasti sakit. Makanya ini sebagai kafarat penebus. Sehingga panasnya kita kadang lebih dari panasnya orang. Berarti berapa kali lipat dicampur kehilapan kesalahan. Tapi kalau dia tidak bersyukur, wah udah ngomong. Seperti hari itu selalu dipanggil di RSPD untuk tanya bapaknya. Kenapa? Ini ada Pak Ustadz tanya. Untuk apa? Coba. Karena bapak itu udah meninggal besok. Besoknya meninggal beliau itu. Salam datang situ dia marah-marah. Nggak usah, orang bapak nggak sakit kok. Besok dia meninggal. Ayo. Kan kita tahu tandanya kalau meninggal apa? Secara fisik. Ini ya. Apa Ustaz Salam bilang hari itu? Nah. Ini pada ke kanan, ke kiri, ke bawah. Makanya kalau orang sakit dilihat wajahnya. Kalau ini masih panjang, panjang umurnya. Tapi kalau dipandang matanya dia tidak mau lihat, berarti lain tandanya bukan dari itu, tapi dari bola mata. Begitu pula dari kaki, kita giniin telapaknya. Kalau dia begitu, jauh masih. Tapi digini-giniin, gelitik, tidak bergerak, berarti sudah jalan rugi itu sampai ke pusat. Pinggang ke kaki sudah mulai mati rasa. Level kedua, pinggang kita begini lagi, gelinda Anda, berarti sudah jalan ke level ketiga sampai di tenggorokan. Sini yang terakhir sudah. Dia sudah mati rasa semua. Hati-hati. Kalau lagi tidur di sini sampai istri bergerak, berarti jalan sudah rugi. Atau dijauhin sama istri. Wah, kangen, aduh deh, udah nafsu lagi. Berarti sudah diambil irodahnya sama Allah dan mati. Hati-hati. Atau istri menanya, lihat matanya Umi, ada apa sih? Hanya dua kemungkinan. Satu yang tadi dia sudah mau meninggal, atau ada becek di matanya. Sehingga dia tidak berani makan, karena dia tahu suaminya bohong. Ya, Nabi ini adalah jendela hati, tidak mungkin bohong. Anak-anak sini kau nak duduk, lihat matanya bapak. Kenapa sih Pak? Bohong. Dari mana Dek? Jalan Pak Teman. Coba duduk dulu sini. Lihat matanya ibu. Kenapa sih? Nah, ada dua tadi. Ada yang disembunyikan atau dia sudah meninggal. Atau kayak orang Kalimantan punya. Kita lagi makan rame-rame. Tiba-tiba nanti kalau Abi meninggal, tidak usah repot-repot ya, langsung mandikan, langsung antar ke kubur. Ngomong apa sih ini orang lagi makan anu-anu? Langsung tiba-tiba kayak hilang. Itu yang dibilang buang perak. Coba ditandai, sejak mulai dia berkata itu sampai meninggal, tidak lebih kurang 40 hari. Tandai saja. Tidak lebih kurang 40 hari. Ibu ngapain sih Bu? Dibersihin terusin rumah. Dia lari ibu, sapu pel. Nanti mau datang tamu banyak di rumah. Buang perangai. Dia sudah diberi tanda, dia sudah mau ada yang jemput, makanya dia bersih-bersih. Dan kita nggak tahu, karena nggak pernah ada info kayak begini. Nggak mau ikut pengajian. Nah jadi ibunya bersih, tiap datang nyapu bersih, semuanya bersih. Setiap kali ditanya, selalu jawabannya sama. Nanti mau ada tamu datang banyak, nggak enak kalau kita kotor. Tiap hari bersih. Itu sudah masuk kalimat. Tidak lebih kurang 40 hari meninggal orang.
Ya, makanya sering-sering bersalaman sama pasangan hidup pandang matanya. Dia tatap mataku. Kalau dia tidak tahu apa ini yang dia bilang, Pak Ustaz, pasanganku sudah meninggal, berarti aku sudah mulai mencari cadangan. Itu suami solid namanya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di episode ini ada manfaat dan berkahnya. Nanti kita buka lagi pada episode yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min muzaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub